Bu Tipa menemukan ijazah yang tahun 85 dan jauh berbeda dan lebih mirip punyanya Jokowi dengan ijazah sarjana muda. Ini kan bahaya ini, bisa menimbulkan chaos kalau ini dikeluarkan Bu Tipa. Makanya hati-hati polisi, ya. Anda kali ini tidak segampang kalian memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur. Kami sudah menemukan banyak teman, banyak kekuatan dan banyak energi, terutama dari rakyat juga. Ya, keinginan saya itu melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu dan dugaan pembohongan publik tahun 2017 ketika dia menjadi presiden. Saya kira di sini kita harus total fight, bukan berarti kami kuat, tetapi kami menemukan energi dari rekan-rekan seperjuangan bahwa kami tidak sendiri gitu. Kasus Jessica Wongso saja, saya sebagai ahli terus meneriakkan rekayasa barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Anwar Lasar saja saya sendiri lonely, dan saya berani bersuara siap untuk dipenjarakan. Apalagi ini sekarang banyak sekali rakyat mendukung. Silakan aja polisi kalau memang mau melawan kehendak rakyat. Silahkan gitu loh. Dan ini sangat memalukan sih bagi negara hukum seperti kita. Sangat-sangat memalukan. Ini sebagai cermin bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih morak-marit, ya. Bahwa kemarin gelar perkara khusus juga Jokowi maupun pengacaranya tidak berani menunjukkan ijazahnya. Tanggapan yang sangat mengejutkan dari Rismon Sianipar dan membuka mata kita semua. Di saat kasus tuduhan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Joko Widodo, statusnya menjadi penyidikan. Beginilah tanggapan seorang kesatria pemberani, Rismon Sianipar. Sebuah perjuangan untuk menyuarakan kebenaran pastinya ada resikonya. Dan ini sangat memalukan. Polisi ternyata masih berpihak kepada Jokowi, ujar Rismon Sianipar. Bagaimana tanggapan dari Bro Rismon? Jadi Dr. Tifa out in Dr. Rismon tentang peningkatan penyelidikan dari penyelidikan ke penyidikan. Silakan Anda komentari apa pendapat Anda mengenai bahwa kasus Anda di Polda Metro Jaya, bukan kasus Anda sih, tapi Anda yang terlapor kan, itu sudah ditingkatkan dalam proses penyidikan, yang artinya ini potensial akan menemukan tersangkanya, potensial akan dilanjutkan di tingkat kejaksaan, dan potensial di tingkat penuntutan nanti, penuntutan dan kemudian divonis dan lain sebagainya. Itu kita nggak ngerti apakah sampai ke sana atau tidak. Silakan. Ini kan sudah resiko yang sudah diperkirakan lah. Kalau kita melawan Joko Widodo, ya tentu ini resiko yang harus dihadapi. Ini bukan sesuatu yang surprise banget, kejutan-kejutan ini kan sudah dikalkulasi. Kalau hal ini tidak dikalkulasi, ya tentu lebih baik tidur di rumah, nggak usah memperjuangkan ini gitu. Tetapi ini juga sudah diprediksi kan, ketika PN Solo juga memberikan putusan selah ya, Bang. Putusan selah bahwa NU tidak berwenang untuk mengadili ijazah Jokowi. Jadi memang Jokowi ini masih kuat ya. Jokowi ini masih powerful, khususnya di penegakan hukum di Indonesia. Jadi bagi saya lah dulu, semoga perjuangan ini tidak sia-sia, ya. Perjuangan ini tidak sia-sia. Toh juga saya dalam perjuangan ini menemukan banyak teman, banyak teman-teman satu perjuangan yang tidak bisa saya temukan kalau perjuangan ini tidak saya jalankan gitu, Bang. Satu lagi pertanyaan sebelum Anda pergi. Terkesan bahwa polisi menggeser gawang. Lapangan permainannya tetap sama, tapi target golnya itu digeser gawangnya. Mau gol tapi digeser ke tempat lain. Anda tidak lagi dibidik dengan pasal pencemaran atau fitnah mengenai ijazah palsu, tapi Anda dibidik dengan pasal-pasal yang tidak ada kaitannya dengan pembuktian ijazah palsu. Artinya nanti nggak ada pembuktian ijazah palsu. Yang akan dibuktikan apakah Anda melakukan penghasutan, apakah Anda melakukan ujaran kebencian, apakah Anda menyebarkan berita bohong. Kalau berita bohong mungkin masih ada kaitannya sedikit, tapi intinya adalah tidak ada pembuktian. Dan bayangan saya, mereka tidak penting mau menang atau kalah. Yang paling penting adalah ini ada delay dulu.
soal ijazah palsu yang sudah mulai di pinggir jurang ini. Apa pendapat Anda? Ini kan apa ya, teknik mereka lah, biasalah parcok seperti ini. Ya. Ini sudah terjadi juga pada kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Saya kira di sini kita harus total fight, bukan berarti kami kuat, tetapi kami menemukan energi dari rekan-rekan seperjuangan bahwa kami tidak sendiri. Gitu. Kasus Jessica Wongso saja, saya sebagai ahli terus meneriakkan rekayasa barang bukti digital oleh Tito Karnavian, Krisnamurti dan Muhammad Noah Lazar saja saya sendiri lonely, dan saya berani bersuara siap untuk dipenjarakan. Apalagi ini sekarang banyak sekali rakyat mendukung. Silakan aja polisi kalau memang mau melawan kehendak rakyat. Silahkan gitu loh. Kita challenge dan kita buka-bukaan di pengadilan gitu loh. Masalah pergeseran konteks sekarang ini menjadi penghasutan yang jauh yang berbeda dimensi atau domain dari ijazah Joko Widodo ya untuk ditunjukkan di pengadilan. Ini sangat memalukan sih bagi negara hukum seperti kita. Sangat-sangat memalukan. Ini sebagai cermin bahwa penegakan hukum di Indonesia itu masih marit ya. Bahwa kemarin gelar perkara khusus juga Jokowi maupun pengacaranya tidak berani menunjukkan ijazahnya. Dan apalagi yang ditemukan tadi juga saya baru dengar ternyata dari statement Bu Tifa bahwa ternyata Bu Tifa menemukan ijazah yang tahun 85 dan jauh berbeda dan lebih mirip punyanya Jokowi dengan ijazah sarjana muda. Ini kan bahaya ini. Bisa menimbulkan chaos kalau ini dikeluarkan Bu Tifa. Makanya hati-hati polisi ya. Anda kali ini tidak segampang kalian memenjarakan Bambang Tri dan Gus Nur. Kami sudah menemukan banyak teman, banyak kekuatan dan banyak energi terutama dari rakyat juga. Ya, keinginan saya itu melaporkan Jokowi atas dugaan skripsi palsu dan dugaan pembohongan publik tahun 2017 ketika dia menjadi presiden. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kok ya? Engkau kiranya gampang nanti memenangkan ini di persidangan? Ya. Bakal saya kuliti. JPU, polisi, ahli, bahkan Anda sendiri, saya kuliti. Ya. Kita modal logika ini. Ya, bukan main-main ini. Anda boleh modal apa? Modal jaringan Anda di kepolisian, di Setio Sigit Prabowo, ya, Kapolri yang Anda angkat. Sampai sekarang Prabowo nggak berani ganti dia. Bingung kita. Prabowo Subianto ini mati demi rakyat. Saya siap mati demi rakyat. Apalagi mengganti Setio Pedang berani. Dok jaksa agung, dok menteri-menteri nih. Iya bak. Tinggal ganti gitu selesai. Ganti pemerintahan, ganti semua menteri. Jaksa agung, Kapolri, supaya ada new chapter. Ada harapan baru bagi rakyat. Ini masih nongol aja muka-mukanya menteri-menteri Kapolri, jaksa agung yang diangkat oleh Jokowi. Dan siapa nih Jokowi ini? Berarti kalau nggak ada intervensi Jokowi nggak menang ya Prabowo Subianto ini. Takut kali sama Jokowi. Kacau. Ini presiden yang paling tertawakan dunia ini. Masa legasinya orang-orang Jokowi masih ada di situ. Jadi orang-orang yang masih berpikiran bahwa ijazah yang dipegang Jokowi itu asli, ya, cobalah kalian ya. Nggak ada orang yang pegang ijazah asli itu malu-malu begini, takut. Ya, kebohongan itu hanya bisa hidup di dalam kegelapan. Kebenaran siap diuji dalam terang. Kalau ijazah Joko Widodo itu benar asli, maka bisa diuji oleh publik seterang-terangnya. Dia pegang itu ijazahnya. Ya, bahkan kemarin di Surakarta mediasi, kan itu ada diangkat hakimnya ya, hakim mediasi, mediator, profesor hukum pidana UNS. Kenapa nggak datang? Katanya dulu, kalau di depan hakim diminta untuk ditunjukkan, saya akan tunjukkan. Kemarin itu tunjukkanlah ke hakim mediator itu, hakim mediasi. Kok malah Anda ke Jakarta? Apa untuk memarkirkan ijazah Anda di kepolisian, biar jadi barang bukti gitu, biar nggak bisa dibawa ke pengadilan UNS, gitu maksud Anda kan? Strateginya, menghindar terus. Katanya ini mau ditunjukkan di depan hakim. Uji karbon aja itu, uji usia kertas, uji tinta sudah habis itu. Dan UGM akan terseret. Makanya saya bilang, Ova Emilia, ya, sayang sekali kerja keras seluruh profesor dulu yang saya kenal, keringatnya itu mengantarkan UGM menjadi baik namanya. Anda hancur-hancurkan ya. Anda hancurkan sehancur-hancurnya. Sampai rela memanipulasi dokumen. Satu dosen tanda tangannya berbeda. Pemalsuan dokumen, nanti tunggu laporan kepada UGM. Ya. Bentar Pak, saya jangan dipotong dulu ya. Joshua Sinambela itu datang bersama Humas UGM. Menurut Bapak itu jawabannya dari petugas itu live tadi jawabannya dengan saya.
Itu jawabannya apa? Benar nggak dari Humas UGM ini? Itu dilakukan oleh Ketua Tim Kerja Humas. Dari sini Ketua Tim Kerja Humas akan menemui Bapak Ibu sekalian untuk memberikan jawaban daripada pertanyaan yang tadi Bapak sampaikan. Seperti itu. Tetapi mohon maaf, dari kami tidak berkenan jika siaran langsung atau live itu terus berjalan. Jadi iya, nggak apa-apa live itu berjalan, tetapi saya nggak menampilkan wajahnya, wajah saya aja. Mohon maaf Bapak. Ini kok banyak syarat sih? Nanti begini loh, ketika dijelaskan ke publik, nanti dipelintir. Terus nanti saya juga dituduh pelintir. Lebih baik bukti ini sudah jelas supaya orang kedua belah pihak ini terikat terhadap apa yang diomongkan. Gitu loh. Karena belajar dari kejadian 15 April 2025, ya, Profesor Wening dan profesor lainnya itu konver seolah-olah ada bukti dibawa oleh Profesor Wening ke ruang 109 itu, padahal nggak ada. Dikompres di media dikatakan semua bukti itu ada, padahal nggak ada, gitu loh. Satu pun bukti nggak ada, gitu. Jadi nanti setelah ini, oh Rismond bohong, saya ceritakan di lab saya. Oh, koordinator Humas UGM begini. Siapa yang percaya nggak ada bukti? Coba. Lebih baik live. Artinya apa? Tadi yang akan datang ke sini terikat oleh apa yang dikatakannya di lab saya pun terikat. Kita sama-sama nggak bisa bohong. Itu lebih baik daripada Anda bilang, oh nggak boleh divideokan, nggak boleh live, tapi nanti statementnya lain-lain. Kita harus terikat dengan apa yang kita katakan. Inilah keterbukaan publik. Kenapa skripsi tahun 85 itu disita? Itu 60-an skripsi. Padahal yang disita Barreskrim itu paling cuma 2-5 skripsi. Kenapa itu nggak bisa open access? Nah, nanti terkait dengan jawaban itu, saya mengatakan jawaban itu, UGM nanti bisa seperti rilis Profesor Wening 15 April 2025, seolah-olah semua bukti sudah ditampilkan kepada kami, padahal nggak ada. Gitu loh. Mau nggak Humas itu live? Ya nggak usah wajahnya, wajah saya saja, gitu. Seperti tadi yang kami sampaikan, tetap Bapak dan Ibu dari